Yayasan Delegong Anak Bangsa Singepadu Gianyar kembali menggelar acara tahunan pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus bertepatan dengan Hari World Cerebral Palsy Day. Tercatat 400 anak berkebutuhan khusus mendapat pelayanan dari 52 dokter spesialis. Sebanyak 400 anak berkebutuhan tersebut, diantaranya adalah anak yang menderita cerebral palsy atau lumpuh otot dan otak, Down syndrome, ADHD atau hiperaktif, global delay atau lumpuh total, dan tidak bisa makan, dan anak dengan speech delay atau terlambat bicara. Anak-anak ini dilayani oleh 52 dokter, yang merupakan dokter spesialis mata, neurologi, interna, pediatri, THT, obgyn, ortopedi, psikiatri anak, dan dentis. Yayasan Delegong Anak Bangsa berdiri tahun 2011 atas prakarsa Putu Krisna Dewi yang memang peduli terhadap perawatan anak berkebutuhan khusus. Selain itu, Putu Krisna Dewi yang juga merupakan praktisi spiritual ini mendapat perintah niskala agar mendedikasikan hidupnya untuk merawat anak-anak berkebutuhan khusus. Awalnya ia hanya merawat 6 anak, namun kini Yayasan Delegong Anak Bangsa telah merawat dan memberikan pelayanan kesehatan kepada 400 anak berkebutuhan khusus dari berbagai kabupaten kota di Bali, bahkan dari luar Bali. Teknik perawatan kepada anak berkebutuhan khusus ini menggunakan teknik terapi kraniosakral atau sentuhan penuh kasih sayang dan hidroterapi yang dibantu perawatan medis oleh dokter-dokter spesialis. Menurut owner Yayasan Delegong Anak Bangsa, Putu Desi Krisna Dewi, dalam kegiatan tahun ini, orang tua dan anak-anak berkebutuhan khusus ini akan mendapat pelayanan kesehatan secara gratis dan bahkan mendapatkan bingkisan sembako karena sebagian besar mereka adalah keluarga yang kurang mampu. Selain terapi bagi anak-anak berkebutuhan khusus, orang tua mereka juga mendapatkan terapi agar tegar dan tidak putus asa dalam memberikan perawatan kepada anak-anak mereka. Setelah hidroterapi, jika mereka membutuhkan kraniosakral, kita kranio, kemudian ada osteopatinya, kemudian kita juga menggunakan fisioterapi juga. Wah, anak bangsa yang penyandang disabilitas, yang cerebral palsy khususnya mereka bisa mandiri, jadi orang tuanya kan sudah mulai tua, jadi mereka nggak mungkin selalu menggendong anaknya kemana-mana, untuk ke toilet juga harus masih dihandle, jadi minimal mereka bisa mandiri untuk makan, untuk mengurus dirinya sendiri. Sementara dokter kandungan dari SIDIK atau Sanglah Birth Defect Integrated Center yang memberi pendampingan kepada Yayasan Delegong Anak Bangsa, Anak Agung Ngurah Jaya Kusuma mengatakan, ada banyak sebab anak terlahir berkebutuhan khusus. Salah satunya adalah infeksi dan lahir prematur. Mencegah hal tersebut, orang tua diharapkan rajin memeriksakan kandungan. Orang tua sebetulnya setelah diberikan edukasi mereka paham, gitu kan ya. Yang penting sebetulnya tidak putus asa orang tuanya dan bisa merawat anaknya. Yang berbahaya adalah ketika mereka tidak bisa merawat anaknya dan kemudian putus asa, kan kasihan itu. Ya meskipun disable, tapi mereka masih punya harapan hidup ketika orang tuanya, kedua orang tuanya memberikan kita berikan edukasi bagaimana cara merawat anak yang disable. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita mencegah ini supaya tidak terjadi. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali, Dewa Gede Mahendra Putra, mengapresiasi dan mendukung digelarnya kegiatan yang sangat positif ini. Diharapkan ke depan yayasan ini makin berkembang dan bersinergi dengan pemerintah dalam membantu perawatan anak berkebutuhan khusus. Riase dan Yana, Bali TV.